Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah luar biasa, sepeda TKI ini mogok di tengah jalan saat akan berangkat bekerja. Polisi Taiwan ini membantu memperbaiki sepedanya hingga bisa jalan tanpa minta imbalan. Benar-benar tidak menyangka, katanya. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan. Luar biasa, 3 TKW asal Indonesia berhasil sapu bersih juara pidato bahasa Mandarin di Taiwan. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Luar biasa, sepeda TKI ini mogok di tengah jalan saat akan berangkat bekerja. Polisi Taiwan ini membantu memperbaiki sepedanya hingga bisa berjalan kembali tanpa minta imbalan. Benar-benar nggak menyangka, katanya. Diliput dari sorabmi.com, seorang petugas polisi yang bertugas di Pingtung Chaozhou, cabang polisi Xizhou, baru-baru ini viral setelah membantu seorang pekerja migran asal Indonesia yang kedapatan sepedanya mogok di tengah jalan. Awalnya PM ini kebingungan karena tiba-tiba sepedanya mogok. Kemudian ia nekat ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan kebetulan Zeng bertugas di sana. Ia datang dengan penuh keringat dan terlihat panik. PMI ini sedang dalam perjalanan ke pabriknya untuk membetulkan mesin. Namun tiba-tiba ban bocor hingga sepeda tidak bisa lagi digunakan. Zeng yang datang langsung memeriksa ban dan mengisi udara yang habis di ban sepeda tersebut dan memeriksa bagian lainnya mengenai kerusakan. Hingga akhirnya sepeda listrik milik PMI tersebut bisa berjalan kembali. PMI tersebut mengatakan karena tidak terbiasa dengan jalan di Taiwan dan tidak mempunyai teman orang Taiwan, sepeda listrik adalah alat satu-satunya dalam aktivitasnya sehari-hari. Untungnya polisi yang antusias yang ditemui di kantor polisi dapat dengan cepat membantunya dalam waktu singkat. PMI tersebut berterima kasih kepada Zeng atas bantuannya. Sebelum pergi dan sering memuji polisi Taiwan atas kebaikan dan antusias mereka. Jadi polisi Taiwan itu memang is the best guys. Mereka itu akan menolong siapa saja yang meminta bantuan tanpa memandang itu warga lokal atau warga asing seperti itu. Bahkan sering sekali si TKI atau TKW yang terkena masalah di jalan itu mereka dengan antusias sekali untuk menolong kita begitu. Tanpa pandang bulu, tanpa dilihat status kita, bahkan kita itu sering sekali terjebak di jalan atau mungkin kita kesasar gitu ya, sering kali terjadi seperti itu dan mereka itu dengan senang hati membantu kita. Bahkan ada beberapa TKW yang kesasar gitu atau tidak tahu jalan, mereka juga dengan senang hati menolong kita, bahkan mengantarkan kita ke rumah guys. Dengan kejadian ini aja kita bisa melihat ya betapa mereka itu sangat baik sekali ya, mau menolong dengan hal-hal sekecil ini. Padahal kalau dipikir ini kan bukan urusan mereka, ini kan bukan tugas mereka ya enggak sih guys. Bahkan kejadian ini sempat viral dan masuk di berbagai berita ya guys, karena itu tadi ya, karena saking baiknya Pak Polisi ini mau membantu TK asal Indonesia yang sepedanya tiba-tiba mogok di tengah jalan dan beliau itu dengan antusias, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati mau menolong memperbaiki sepedanya sampai bisa jalan tanpa meminta imbalan guys. Dan TKI ini juga merasa heran, terharu, bahkan kaget gitu, nggak nyangka sekali bahwa Pak Polisi ini mau membantu. Nah, saking senangnya dia langsung up status di Facebook dan berita ini sempat viral bahkan masuk di berbagai berita begitu guys. Ya karena saking senangnya gitu ya. Karena memang luar biasa sih kalau kita lihat ya, benar-benar luar biasa. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Nah, berita yang kedua ini sedikit berbeda seperti berita-berita saya sebelumnya, di mana biasanya saya itu mengekspos tentang TKW-TKW yang kurang beruntung atau yang bernasib kurang baik begitu guys. Nah, sekarang saya akan membagikan sedikit prestasi dari seorang TKW
di Taiwan begitu guys. Oke, jadi luar biasa 3 TKW asal Indonesia ini berhasil sapu bersih juara pidato bahasa Mandarin di Taiwan. Diliput dari Tribun Jatengkom Taipei, 3 pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI menyapu bersih penghargaan utama dalam kompetisi lomba pidato berbahasa Mandarin yang digelar di Taipei, Taiwan. Selain menerima piala, ketiga PM ini juga berhak atas hadiah utama uang jutaan rupiah. Ketiganya masing-masing Desi Riana juara pertama, Puji Prasetyaningsih juara kedua, dan yang ketiga Herpianti Tagatorok juara ketiga. Ketiga pahlawan Dewi Sani sebelumnya telah menyingkirkan lebih dari 50 pesaing sesama tenaga kerja asing atau TKA dari Vietnam dan Filipina, juga sesama peserta dari Indonesia. Desi Riana dalam pidatonya bertema Kampung Halamanku memaparkan tentang akulturasi budaya Indonesia dan Tionghoa yang terjadi di Palembang. Banyak kebudayaan di Palembang yang dipengaruhi kebudayaan Tionghoa, mulai dari kuliner, pakaian, hingga tempat ibadah. Terang PMI asal Palembang yang telah bekerja 8 tahun di Taiwan ini dalam merilis Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDI di Taipei kepada Tribun Jatengkom. Juara yang pertama adalah Desi yang bekerja merawat pasien di Taoyuan ini terbilang jeli. Dia tak hanya mahir berbahasa Mandarin. Saat tampil, pidatonya dilengkapi alat peraga gambar yang menjelaskan akulturasi kebudayaan Tionghoa di Palembang. Dewan juri pun mengganjarnya penghargaan sebagai juara pertama lomba pidato tersebut. Dia berhak atas piala dan uang tunai sebesar 20.000 NT atau kisaran 10 juta rupiah. Juara yang kedua adalah Uci Prasetyaningsih, tidak sanggup menutupi rasa haru dan bahagianya. Ditemui usai menerima piala dan plakat uang tunai sebesar 15.000 NT atau kisaran 7,5 juta rupiah. Gadis asal Ponorogo, Jawa Timur ini menuturkan baru kali pertama ikut kompetisi dan langsung menyabet juara kedua. Tadi saya berpidato tentang batik yang merupakan kebanggaan Indonesia. Batik di mata saya laksana lukisan, dia sangat indah. Tutur PMI yang mengaku hobi menulis ini. Adapun juara ketiga yaitu Herpianti Tagatorok, sengaja tampil dengan busana khas Batak Toba demi mencuri perhatian dewan juri. Dalam pidatonya, PMI asal Medan ini bertutur tentang Danau Toba. Saya ingin mengenalkan betapa Indonesia sangat luas, tidak hanya Jawa, cetusnya. Tak sia-sia, wanita yang telah 6 tahun bekerja di Taiwan ini menyabet juara ketiga dan berhak atas piala dan uang tunai sebesar 12.000 NT atau kisaran 6 juta rupiah. Hadiah uang tunai akan saya belikan televisi untuk orang tua saya di kampung. Ini janji saya kepada bapak di rumah, ujarnya berkaca-kaca. Kepala Bidang Tenaga Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei atau KDI, Sri Indah Wijayanti mengatakan rasa bangga dan penghargaan kepada para pemenang asal Indonesia. Sangat bangga, semoga ini menjadi inspirasi PMI yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Taiwan dan semua pihak terkait, sehingga acara seperti ini dapat berlangsung, terang Sri Indah. Wah, luar biasa guys, kita ikut merasa bangga ya atas prestasi yang dicapai oleh sahabat kita, teman kita. Jadi di sela-sela kesibukannya dalam bekerja, mereka ini juga masih bisa belajar, juga berprestasi mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, ini bisa kita jadikan contoh ya guys, atau motivasi buat kita semua. Kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa belajar banyak sebetulnya di Taiwan, karena
Banyak organisasi-organisasi yang menyediakan pelatihan atau kursus secara gratis guys, kalau misalkan kita mau seperti itu. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.